Baik, selanjutnya untuk nomor 93. Akmal berangkat menunaikan ibadah haji dan umroh pada tahun 2018 di kloter awal. Karena waktu wukuf masih lama, rombongan melaksanakan amalan-amalan umroh terlebih dahulu baru amalan haji. Pelaksanaan haji oleh Akmal dan rombongannya termasuk A. Haji Akbar, B. Haji Ifrad, C. Haji Qiron, D. Haji Tamattu. Jawaban yang tepat adalah B. Jadi untuk nomor 93 ini adalah materi tentang haji, di mana haji ifrad adalah proses melakukan ibadah haji yang terpisah antara ibadah haji dan ibadah umroh. Dalam ritual ibadah haji ifrad, yaitu melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan ibadah umroh. Selanjutnya nomor 94. Herman penggemar wisata kuliner yang tetap memperhatikan aspek kehalalannya. Sebelum mengonsumsi suatu makanan atau minuman, Herman selalu memastikan kehalalan makanan tersebut dengan berbagai cara. Antara lain, A. Memeriksa bahan dan proses pengolahannya. B. Memeriksa agama produsen makanan tersebut. C. Memeriksa toko penjual makanan tersebut. D. Mencari tahu pembuat makanan muslim atau non-muslim. Jawaban yang tepat adalah A. Memeriksa bahan dan proses pengolahannya. Nomor 95. Iqbal adalah seorang mahasiswa yang rajin belajar dan disukai oleh teman-temannya. Kemarin Iqbal mendapat tugas menyusun makalah dari dosennya. Ia meminjam laptop temannya yaitu Fauzan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Pada saat Iqbal tengah mengedit makalah yang disusun, laptop yang dipakai tiba-tiba rusak dan harus diperbaiki pada tukang servis. Siapa yang bertanggung jawab membiayai perbaikan laptop tersebut? A. Iqbal sebagai peminjam, B. Fauzan sebagai pembeli, C. Iqbal karena tidak ada perjanjian tanggung jawab, D. Iqbal dan Fauzan sama-sama menanggung. Jawabannya adalah D ya. Jadi ini terkait dengan materi tanggung jawab, karena laptop tersebut milik Fauzan namun digunakan oleh Iqbal, sehingga keduanya bertanggung jawab atas kerusakannya. Hal ini tentu berbeda ketika memang jelas-jelas Iqbal yang merusakkannya, misal karena jatuh atau sebab yang disebabkan secara langsung oleh Iqbal. Kalau ini kan karena tiba-tiba mati ya, mungkin karena usia pemakaian. Selanjutnya nomor 96. Syahid seorang yang penyayang tetapi pencemburu. Suatu hari Syahid mendengar istrinya berbicara melalui HP dengan lelaki yang pernah dekat dengan istrinya tersebut. Syahid lantas marah lalu menalak istrinya dengan talak 1. 4 bulan berlalu, Syahid dan yang masih mencintai istrinya ingin merujuknya. Langkah yang akan dilakukan Syahid adalah langsung merujuk kepada istrinya, B. Mencari lelaki lain untuk menikahinya lalu cerai, C. Menikahi istrinya kembali seperti semula, D. Otomatis menjadi suami istri kembali. Jawaban yang tepat adalah A. Jadi soal nomor 96 ini terkait dengan materi pernikahan. Pernikahan menjadi tidak sah jika sudah talak 3. Karena masih talak 1, maka suami istri dipersilakan langsung rujuk. Selanjutnya nomor 97. Siman, Hakam, dan Helmi bekerja serabutan yang tidak mempunyai modal usaha.
tetapi mempunyai keterampilan. Ketiganya mendapat order memperbaiki atap rumah yang rusak akibat angin topan. Mereka bahu-membahu menyelesaikan perbaikan rumah tersebut sehingga selesai. Transaksi atau akad yang terjadi antara ketiga orang tersebut adalah A. Sirah abdan, B. Sirkah mufawadah, C. Sirkah amlak, D. Sirkah wujuh. Jawaban yang tepat adalah A. Sirkah abdan. Jadi ini nomor 97 terkait dengan materi sirkah. Sirkah abdan adalah sirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal atau mal. Kontribusi kerja tersebut dapat berupa kerja pikiran seperti menulis naskah atau kerja fisik seperti tukang batu, tukang kayu, dan lain sebagainya. Next, selanjutnya nomor 98. Usman berhasil terpilih dalam sebuah pilkada. Setelah menjabat sebagai kepala daerah, ia mengangkat beberapa anggota tim sukses dan keluarganya yang dipandang mempunyai kompetensi menduduki jabatan-jabatan tertentu. Bagaimana pendapat Anda tentang tindakan Usman tersebut? A. Tidak baik karena hal itu termasuk nepotis. B. Boleh karena yang diberikan jabatan hanya yang mempunyai kompetensi. C. Tidak baik karena pejabat sebelumnya sudah ada. D. Boleh karena Usman punya hak prerogatif sebagai bupati. Jawaban yang tepat adalah boleh ya, karena ini terkait dengan hak memimpin. Jawabannya adalah D. Hak prerogatif adalah hak khusus untuk yang istimewa yang diberikan kepada pemerintah atau pengusaha untuk sekelompok orang yang terpisah dari hak-hak masyarakat menurut hukum yang berlaku. Nomor 99. Andi membeli sebuah HP second, tetapi masih lengkap, termasuk kotaknya juga masih ada. Saat transaksi dengan Budi sebagai penjual, mereka melakukan transaksi di kegelapan. Terlebih Budi tidak memperbolehkan Andi membuka HP yang masih dalam kotak. Jual beli tersebut A. Tidak sah karena mengandung unsur manusia. B. Tidak sah karena mengandung unsur horor. C. Tidak sah karena mengandung unsur riba. D. Tidak sah karena mengandung unsur zolim. Jawaban yang tepat adalah B. Tidak sah karena mengandung unsur horor. Ini terkait dengan materi jual beli. Jadi unsur horor adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Horor dapat berupa suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan di dalam akad tersebut. Selanjutnya nomor 100. Sukma mempunyai 5 liter beras super seharga Rp9.600 per liter. Ia membawa ke pasar dan menukarkannya dengan 6 liter beras kualitas sedang dengan harga Rp8.000 per liter. Bagaimana pandangan hukum Islam terkait dengan akad tersebut? Jawabannya adalah boleh, karena pertukaran beras tersebut mempunyai nilai yang sama.
Jawabannya adalah B. Boleh karena kedua pihak sama-sama rela dalam tukar menukar beras tersebut. Selanjutnya nomor 101. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Jika anak tekun belajar dan patuh pada orang tua, maka anak menjadi sukses. 2. Jika anak menjadi sukses, maka orang tua bahagia. 3. Orang tua tidak bahagia. Kesimpulan yang sah dari ketiga pernyataan di atas adalah jawabannya adalah D. Jika anak tekun belajar atau patuh pada orang tua, maka orang tua akan bahagia. Selanjutnya nomor 102. Siswa kelas 11A sebuah sekolah terdiri atas 40 orang siswa dengan perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan adalah 3:5. Jika tinggi badan rata-rata seluruh siswa adalah 160 cm dan rata-rata tinggi badan siswa laki-laki 165 cm, maka rata-rata tinggi badan siswa perempuan adalah, ini materi rata-rata hitung ya, jadi untuk nomor 102 ini terkait dengan materi rata-rata. Untuk proses cara pengerjaannya bisa dilihat. Jadi pertama kita cari dulu jumlah laki-laki dan perempuan. Dan setelah itu kita cari rata-ratanya. Maka ketemu jawabannya yaitu D, 157 cm. Selanjutnya untuk nomor 103. Diketahui selembar plat berbentuk persegi panjang persegi dengan keliling 24 meter jika luas plat tersebut tidak lebih dari 3K-1 meter persegi dan K adalah bilangan real, maka batas nilai K adalah, jawabannya adalah A. Kenapa? Bisa dilihat caranya. Next, untuk soal 104. Dua orang anak mengendarai sepeda bergerak lurus ke arah yang berbeda dari satu titik dan waktu yang sama. Jika anak pertama bersepeda ke arah 30 derajat dengan kecepatan rata-rata 12 km per jam, sedangkan anak kedua bersepeda ke arah 90 derajat dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam, maka jarak antara kedua anak tersebut setelah 20 menit adalah, ini terkait dengan materi jarak, jadi jawabannya adalah D ya. Ini dari dua orang anak mengendarai sepeda bergerak lurus ke arah yang berbeda dari satu titik dan waktu yang sama. Jika anak pertama bersepeda ke arah 30 derajat dengan kecepatan rata-rata 12 km per jam, sedangkan anak kedua bersepeda ke arah 90 derajat dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam, maka jarak antara kedua anak tersebut setelah 20 menit adalah akar dari 23 km. Selanjutnya nomor 105. Ini 105 terkait dengan materi pemodelan matematika.
Suatu penyakit yang disebabkan oleh virus menyebar di desa Sukamaju yang berpopulasi 1.000 orang. Setelah 3 hari, banyaknya orang yang terjangkit virus tersebut dapat dimodelkan dengan fungsi sebagai berikut. Pernyataan yang tidak tepat untuk menggambarkan banyaknya penduduk yang terinfeksi virus selama 3 hari adalah jawabannya adalah A. 8 orang penduduk yang terinfeksi awal. Ini di hari awal berarti T sama dengan 0, sehingga jika disubstitusikan ke dalam persamaan, yaitu jadi T-nya nilainya adalah 0, ketemunya adalah 8. Nomor 106. Pak Budi sebagai petani kopi menghasilkan 3 jenis kopi, yaitu kopi Robusta, Arabica, dan Luwak. Pak Budi kemudian mengemas kopi tersebut per 1 kg dan didistribusikan kepada 3 warung kopi per bulan dengan jumlah tertera pada label berikut. Nah, ini tabel data penjualan kopi Pak Budi. Selanjutnya, harga kopi Robusta 45.000 per kilogram, kopi Arabica Rp90.000 dan kopi Luwak Rp200.000 per kilogram. Jika kopi ini habis terjual setiap bulannya, maka total pemasukan yang diterima Pak Budi adalah, ini terkait dengan materi persamaan linear. Dikalikan ya, masing-masing pemasukan Robusta, pemasukan Arabica, pemasukan Luwak, ketemunya jawabannya yaitu C, Rp5.060.000. Selanjutnya nomor 107. Pak Darwis membeli 10 kg kopi jenis pertama dengan harga Rp12.000 per kilogram dan 10 kg kopi jenis kedua dengan harga Rp18.000 per kilogram. Kedua kopi itu kemudian dicampur dan dijual lagi. Jika Pak Darwis menginginkan keuntungan sebesar 20%, maka harga kopi campuran per kilogram adalah, jawaban yang tepat adalah B ya. Ini terkait dengan materi laba rugi, jadi harus dihitung masing-masing harga jenis kopinya dan baru dicari keuntungannya. Yang diinginkan yaitu 20%. Nah, maka ketemu harga jual kopi campuran per kilogramnya yaitu Rp18.000. Selanjutnya soal nomor 108. Suatu sekolah mewajibkan siswanya untuk kegiatan ekstrakurikuler. Dari 300 siswa yang ada, 118 orang mengikuti kegiatan PMR, 124 mengikuti kegiatan pramuka, dan 142 anak mengikuti kegiatan seni. Jika 35 siswa mengikuti kegiatan PMR dan pramuka, 40 siswa mengikuti kegiatan PMR dan seni, 38 siswa mengikuti pramuka dan seni, maka siswa yang mengikuti ketiga kegiatan tersebut sebanyak, ini terkait dengan materi himpunan ya. Berapa jawabannya? Jawabannya adalah 39 orang atau C. Selanjutnya nomor 109. Andi ingin membuat kotak tanpa tutup yang memiliki
alas persegi dan luas permukaan 108 cm persegi. Volume maksimal dari kotak yang dapat dibuat adalah ini cara menghitungnya. Jadi alas berupa persegi, maka anggap sisi alas adalah X1, tingginya adalah Y, sehingga luas permukaan balok tanpa tutup dengan alas persegi adalah X kuadrat plus 4XY sama dengan 432. Dengan 4XY sama dengan 432 min X2, Y sama dengan 432 min X kuadrat K per 4X. Dengan volumenya, ini bisa dilihat. Dengan luas maksimum, maka dengan X sama dengan 12 maksimum, tusuk perseginya adalah 12 cm. Selanjutnya nomor 10. Dua buah tangki berbentuk tabung akan diisi air hingga penuh. Perbandingan diameter tangki pertama dengan tangki kedua 1:2, sedangkan perbandingan tinggi tangki pertama dan kedua 4:1. Jika debit air dari keran mengalir dari kedua tangki sama, maka pernyataan di bawah ini yang tepat jika kedua tangki diisi bersamaan adalah, jawaban yang tepat adalah B ya. Jadi ini terkait dengan materi volume. Tangki pertama 2 kali lebih cepat penuh dibandingkan dengan tangki kedua. Ini cara menghitungnya. Baik teman-teman, adik-adik yang berbahagia, demikian sharing dari saya terkait dengan pembahasan soal UMPTKIN 2019 untuk materi tes kompetensi dasar. Jadi pada prinsipnya pembahasan ini adalah sebagai referensi atau katakan sebagai silabi kisi-kisi soal-soal terkait dengan tes kompetensi dasar UMPTKIN 2021. Jadi mungkin soalnya tidak sama persis, tetapi pada prinsipnya materi-materi yang akan muncul adalah yang terkait dengan tadi soal-soal yang telah kita bahas bersama. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.